好的，大家早上好。今天早点了啊，因为我待会儿有事情ya. Teman-teman kita hari ini majuin kelas ya, karena nanti saya ada sedikit urusan. Oke, 好，大家都用餐了吗？teman-teman sudah pada sarapan？啊、oke，好，大家可以跟我分享大家吃了些什么呀？teman-teman juga boleh berbagi dengan saya tadi sarapannya apa. 好，sambil kita masuk ke materi juga. Terakhir kita sampai mana ya teman-teman ya? 还记得吗? Oke, ya baru mau sarapan, nggak apa-apa ya, silakan ya. 大家请慢用. Teman-teman yang baru mulai mau sarapan, silakan ya, enjoy ya. Oke, 谢谢 ya penjelasan 生词 sampai nomor 22. Seterusnya 23 ya. 好的. Oke, sambil saya share bahan dulu ya, teman-teman yang mau ketik silakan. Hmm, bisa. Oke. Oh, sambil tunggu materinya lagi buka, supaya saya lihat teman-teman berbagi dengan saya nih. 今天早上吃了些什么呀？同学们，大家吃了些什么？ OK，等一下啊，我看一下。ya, tadi kata Bu Judi baru mau sarapan ya, 所以您请慢用. Oke. 我吃 roti pisang keju, oke ya. Wah, 好吃啊，Ibu Nana. 一边学习一边吃，好，可以，没关系啊，没问题。今天比较早，hari ini pagian karena saya pikir kalau memang nggak darurat, saya nggak pengen batal kelas ya teman-teman, karena mengingat banyak murid-murid yang cuma bisa ikut sekali seminggu. 所以我尽量不要取消ya. Saya berusaha supaya nggak batalin ya. Ya walaupun kita nggak berbayar, tapi saya juga pengennya kita semua konsisten ya. Oke, 好，再来，Ibu Winnie ya, bihun goreng, 好，炒米粉也很好吃ya. Salah satu makanan favorit ya. 好，再来是Ibu Yoyeni 吃面条是吧？mie ini mungkin nama makanannya ya, betul ya Bu ya? Mie. Oke, berarti 吃面条 makan mie ya. Kalau lagi sarapan 在用 BNR。BNR 是什么？Ibu Mimi. 我不知道 BNR 是什么。在用餐 boleh kalau lagi sarapan ya, 在 sedang, terus 用餐nya makan, kata kerja ya, makan pagi. Misalnya sedang makan gitu ya, 在用早餐，在用餐都可以。Ibu Rita，我刚刚吃完了一盘炒米粉，好，很好。Pinginnya juga sudah bagus ya. Ibu Sylvia 吃 tiramisu，哇，都很好吃的早餐啊。好，同学们，如果在吃的话，kalau yang sedang makan，请慢用ya, silakan enjoy. Ibu Nani katanya 吃藕包，藕包是 nama makanan ya. Oke, 好的. Kita lihat dulu katanya sampai nomor 23 ya kosakatanya ya. 好，谢谢大家跟我分享今天的早餐ya. Thank you teman-teman sudah berbagi dengan saya makanan pagi ini. Halaman 31, 对吗? Benar ya, halaman 31 kita sampai kosakata nomor 22. 确定 berarti benar ya. Oke, kita lanjut dulu. 好. Sambil makan ya teman-teman, sambil ini dulu kita akan review sebentar untuk kosakata ya. Jadi kita pemanasan dulu sebelum masuk ke penjelasan berikutnya ya, sambil
Kita ulang-ulang lagi arti dari kosakata yang sebelumnya. Ada yang mau jadi volunteer? Boleh tunjuk tangan ya. Kita akan tanya jawab sebentar. Oke, 我忘了，我还没把教材弄出来。saya lupa ya, belum share screen. 好，大家可以看一下生词第1到22, nomor 1 sampai 22 ya, kosakata nomor 1 sampai 22. Oke, ada Ibu Eliana ya. Oke, gerak cepat. Ibu Eliana saya unmute ya. 你好。早上好，老师。Oke, 早上好，早上好. Ibu, kita tanya jawab sambil teman-teman lain juga bisa review kembali untuk kosakata dari nomor 1 sampai 22 ya. Oke, saya mungkin acak tapi lingkupnya masih di 1 sampai 22. Oke, apa itu? Bagaimana, Ibu? 如何 Ruhe, jadi dua-dua. Jadi naik ya. Ruhe. 如何 Yes, 很好，谢谢。再来是 selesai makan. 用完 用完, wannya juga 2 ya. 用完 用完。再来是 melindungi. 保护 好，保护。paling rendah. 最低最低，很好。saya sedang makan. 我吃我用餐 Oke, 我用餐. Saya sedang bahasa Mandarinnya adalah 我在用餐 artinya sedang ya, 我在用餐. Oke. Satu lagi ya, Bu. Saya sedang makan pagi. 我在用早餐很好，谢谢您，非常棒, bagus ya. 我在用早餐. Ya, teman-teman kalau misalnya nanti review di rumah, bikin kalimat yang simple-simple kayak gini dulu ya. Kita tambahin lagi satu kata, tambahin satu kata. Pengembangan kalimatnya seperti itu ya. Kalau grammar dihafal kadang-kadang agak susah. Maksudnya kadang-kadang kita mau praktekin, aduh gimana ya. Nah, kalau kayak gini kan lebih gampang. Oke, 谢谢 Ibu Eliana, 再见。谢谢老师。再见，很好。再来, kita lanjut orang berikutnya. Ada Ibu Nana. Oke, Ibu Nana, 你好. Ya, 早上好. 老师。Oke, sinyalnya mungkin kurang 早 bagus 上好。 di awal. Oke, 早上好. 听到了, sudah kedengaran ya. Kita lanjut, Ibu, pendapatan. 收入 Ya, 收入很好. 收入 收入. Menciptakan 塑造很好. Utama 塑造主要 tahu ya yang mana yang benar. Menjamin 保障对，保障。再来是 penyakit 疾病 好，疾病。Kalau asuransi santunan kritis 好kritis tuh 14 重疾险好。makan siang 午餐餐 tapi cannya ada angin ya Ibu ya. 午餐好，谢谢你。再来是 pendek 短很好，谢谢Ibu Nana， 再见。谢谢。 不客气，再见. Kita lanjut berikutnya. Satu lagi ya, baru kita masuk ke penjelasan. Ada Pak Amin, saya unmute Pak.
Halo, 早上好，老师。早上好. Kita lanjut ya Pak. Ya, Paling rendah, 最低，最低. 最低， Oke. Bisa, 能过，能过， 够. 能过， OU ya, 能够. Boleh sekali lagi Pak? 能过， 能够. 能够， OU ya, tadi agak kebalik. Kita benar ada kuo, sekarang ini ko ya. Jadi kita memang ada dua ya bahasa Mandarin, ada ini, ada juga ini ya, 能过, 能过，能够, 对，能能够. 过， Kalau 过 misalnya 大家过得怎么样的过 ya. Oke. Lanjut, tidak sama. 不一样呀，不一样 boleh, satu lagi. 这个sama nggak tahu. 不同 ya, nomor 不同 13. 不同. Sinonim. Ya, nomor 13, Pak. Lanjut, ketentuan spesifik. 跟的是被特定，特定，特定. 特定，定 ada 4. 特定， Yes, 特特定. 定， Satu kali atau sekaligus. 一次性，一次性, 对, 一次性. 一次 satu kali, 性 artinya bersifat ya. Jadi sifatnya 一次 satu 性， kali, artinya sekaligus. 一次性. 再来, membayar khusus untuk perusahaan asuransi. membayar, Membayar klaim khusus untuk lingkup perusahaan asuransi. membayar. Nomor 21. Oh, 给付， Jifu, 好. Seluruh. 全部呀，全部。对，全部很好。谢谢Pak Amin, 很好。OK，谢谢老师。不客气，再见，加油加油. Oke, bantu mute ya. Saya lanjut untuk penjelasan kosakata. Biar hari ini kita bisa latihan di Huihua ya. Oke, teman-teman izinkan saya untuk share satu file lagi. Teman-teman boleh lihat kosakatanya di modul masing-masing ya. 好，我们是到了22，现在是23啊。我们看一下23是保额。保额. Nah, oke. 保额 ini juga kita bilang istilah khusus karena gabungan dari dua huruf ya. Pau-nya mungkin teman-teman sudah familiar, beberapa lesson ini kita belajar terus, namanya pausian. Terus ini adalah jumlah total. Kayak teman-teman yang misalnya bidang pembukuan, bidang accounting, bidang stok barang ya. Kalau misalnya terima dokumen dalam bentuk bahasa Mandarin pasti ada huruf ini ya, karena berkaitan dengan jumlah dan total. Misalnya shu'e, sebenarnya lengkapnya dia adalah shu'e, total atau jumlah total barang ya, atau jumlah total ya, seperti itu. Total atau jumlah sama. Kita kasih contoh, 比如说请你把产品的数额再点一遍. Mungkin ini kalau teman-teman dengar ketika orang lagi di gudang gitu ya, terima barang, orangnya minta ya, silakan dihitung ulang ya total dari produknya. Campin di sini saya secara umum, jadi kalau teman-teman memang lagi serah terima barang, orangnya akan bilang, oke, silakan dicek ulang ya, dihitung ulang total dari jumlah produk atau barang. Sini Pak, Pak-nya masih ingat partikel yang kita belajar di modul sebelumnya? Pak, 产品 produk ya, 数额 total atau jumlah,
Zai dian. Dian di sini artinya dian itu sebenarnya gini. Klik 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 gitu ya. Nah, kalau itu karena sekarang digital kita bilang klik, kliknya di layar. Nah, tapi kalau tian dulu sebelum kita ada digital begini, tian itu artinya hitung ulang lagi gitu ya, di apa dihitung, hitung ulang. Zai itu again, zai jian de zai. Tiannya di sini hitung ya. Zai tian ipian, jadi dihitung, dicek ulang, ini benar nggak total jumlahnya sebelum barang ini kita bawa pulang ya. Ipian itu 1 kali. Masih ingat nggak? 请大家再念一遍，就是这个一遍呀。请你把产品的数额，再点一遍，再念一遍啊。Oke,数额 ada orang juga bilang 总数. Pernah dengar 总数? Sama total atau jumlah ya. Nah, kembali lagi tadi kita bahas tentang pao. Pao berarti asuransi. Adalah jumlah total ya. Jadi jumlah total dari asuransi. Mungkin teman-teman tahu istilah khususnya adalah uang pertanggungan. Uang pertanggungan itu adalah misalnya teman-teman beli jiwa berapa M, 10 M. Maka itu disebut pao, jumlah uang yang dibeli, total jumlah angka yang dibeli dari sebuah polis asuransi. Itu namanya pao. Ya, contoh jiwa. Terus lesson ini kita bahas asuransi santunan kritis, misalnya total teman-teman beli 5M. Nanti kalau terjadi sesuatu yang namanya masuk kriteria sakit kritis, maka keluarnya adalah 5M. Ini namanya PAUE, jadi uang pertanggungan asuransi ya. Oke, silakan di screenshot dulu bagi teman-teman yang mau screenshot. Saya akan lanjut kosakata nomor 24. Total bisa kungkung. Ibu Rina, 总共不是共共，总共 boleh Ibu. 总共 ya. Bukan ini diulang, tapi ada istilah 总共, total jumlah keseluruhan. 一共 boleh juga Ibu Bapak Sofian ya. 一共 sama sih, cuman ini dipakai misalnya uang ya, dia makanya asuransi itu kan hubungannya total uang ya, teman-teman bayar sejumlah uang, gantinya ya bayar uang kecil, gantinya uang gede. Nah, kenapa dia pakai nggak pakai kayak gini ya, shu atau congkung segala macam? Kenapa? Bukan lebih formal, push, karena berhubungan sama uang. Nanti kalau teman-teman misalnya lagi ngisi cek di bank gitu ya, bahasa Mandarin, dia ada tulisannya shu'e. Shu'e, kenapa? Karena berhubungan sama uang dan diisinya dengan jumlah uang. Misalnya mau tarik uang 1M contoh ya, atau mau transfer uang 1M, maka di dalam cek itu kalau misalnya menunya bahasa Mandarin, dia akan tulisnya shu'e, total uang yang teman-teman mau isi. Makanya beda sedikit gitu ya, nggak sinonim banget. Cuman kenapa saya bilang mereka asuransi pakainya karena berhubungan dengan uang. Seperti itu ya, bukan lebih formal juga Pak. Nah, kalau congkung sama congshu ini secara umum, barang-barang umum masih oke, kayak gitu. Mungkin sampai di sini jadi lebih jelas ya. Jadi kadang-kadang kita lihat mereka sinonim, tapi padanannya ke benda tertentu itu butuh yang khusus, ya betul. Kayak ini khusus untuk uang, untuk produk-produk gitu ya, total produk dari sebuah pabrik gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya congshu atau congkung itu umum banget, secara umum semua hal bisa ya. Congkung mau orang, oke, kepikiran saya total orang itu nggak bisa pakai shu, pusing, nggak bisa ya. Harus pakai congshu atau congkung kayak gitu ya. Oke, saya lanjut dulu. Mingpai, mingpai adalah mengerti ya, mingpai. Mingpai, mungkin teman-teman sudah sering dapat kosakata ini ya, kaca atau mingpai lemah, teman-teman sudah jelas mingpai. 25, 暂时adalah sementara. Sementara ini juga simple ya, masuk ke dalam kalimat. Saya sementara saya sementara tidak pergi traveling. Bahasa Mandarinnya gimana, teman-teman?
saya sementara waktu tidak pergi traveling. Mungkin karena ada virus baru, contoh misalnya. Jadi kita akhirnya jaga-jaga nggak traveling dulu deh gitu ya. Resikonya terlalu besar misalnya. Jadi kalau kita mau bilang sama orang, saya sementara waktu tidak pergi traveling. 对，我暂时不去旅行 ya. Ini sudah, saya boleh ganti halaman lain. 好，saya lanjut dulu ya. 不去旅行，暂时不去旅行. Mungkin teman-teman ada beberapa pakai 没去旅行. Orang masih terima nggak? Masih ngerti nggak? Ngerti. Tapi kalau kita mau bahas dari segi grammar, saya pengen tanya teman-teman ya. 暂时 itu ketika saya ngomong kalimat ini, apakah ini sudah terjadi? Apakah sudah terjadi? Belum, ya betul. Artinya saya lagi kasih teman-teman info bahwa sementara saya tidak pergi traveling. Betul, belum. Makanya pakai pu. Ya, kalau kita mau bahas segi grammarnya. Jadi saya kasih yang simple, teman-teman bisa analisa, oh ngerti kenapa pakai 不去旅行. Ya, karena 去nya nada 4 ya, saya kaget pikir saya salah kasih nada. Ya, 我暂时不去旅行 belum terjadi. Terus yang kedua, kenapa dia pakai pu? Karena itu teman-teman, memang belum terjadi. Nanti kita akan bahas kapan pakai pu, kapan pakai mei. Cuma saya nggak bahas di sini. Saya cuma pengen ngajak teman-teman analisa gitu ya. Kenapa lebih cenderung orang pakai 我暂时不去旅行. Tapi kalau mei itu artinya misalnya 我昨天没去旅行 atau 我去年 tahun lalu 没去旅行 karena sudah terjadi di masa lalu, past ya, past tense kayak gitu. Nah, nanti kita bahas ya detailnya di grammar kayaknya lesson berikutnya deh. Kalau enggak ya lesson satu lagi ya, ada saya bikinin grammar. Oke, jadi 我暂时不去旅行. Saya cuma mau kasih tahu bahwa 暂时 itu dia tidak ada grammar yang ngejelimet gimana, masukin ke kalimat, posisinya persis kayak bahasa Indonesia kita juga ya. Oke, 旅行 traveling. Tadi bagi ada beberapa teman-teman kan ketik 没去旅行. 老师 kalau saya ngomong gitu disalahin nggak? 其实也没有, nggak disalahin sih. Cuman kalau kita ujian salah. Tapi kalau ngomong sehari-hari menurut saya ya orang paham ya sudah nggak apa-apa, nggak terlalu masalah. Kecuali kebalik banget orang nggak paham ya nggak boleh ya kayak gitu. Oke, kita lanjut. 暂时 terus 预算. Oke. Saya tulis aja. Suan ini hitung ya. Suan itu hitung, menghitung. Terus yu ini artinya lebih di awal. Kayak kita bilang, makanya dia disebut anggaran. Sebentar ya. Anggaran itu sudah dipakai belum teman-teman? Yang namanya anggaran. Budget. Kadang-kadang teman-teman bilang budget belum, betul. Jadi yang namanya anggaran atau budget adalah kita rencanain, oke, saya tahun ini mau misalnya contoh apa ya? Oh, budget travelingnya adalah 20 juta. Nah, berarti tahun ini 20 juta. Berarti udah direncanakan dari awal tahun. Itu namanya 预算. 我今年的旅游旅行都可以呀，旅游旅行itu sama. 我今年的旅行预算是berapa gitu ya. Jadi budget traveling saya tahun ini berarti kita rencanain dari awal, lebih di awal. Karena mungkin kita hitung-hitung, oh tahun lalu saya sisa duit 100 juta. Boleh lah ya 20%-nya saya alokasikan nanti untuk traveling, contoh ya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ingat Yu mungkin dulu kita pernah bahas ya. Zu adalah mengucapkan selamat. 比如说 apa ya yang akan datang? Oh,
祝大家端午节快乐. 端午节itu nanti minggu depan ya. Kita makan bakcang itu namanya 端午节. Nah, sekarang kan belum ya, berarti kan masih minggu depan. Nah, ketika saya mengucapin teman-teman di awal, maka saya bilang 预祝大家端午节快乐 ya. Mengucapkan lebih awal kepada teman-teman semua Happy Festival Dragon Boat ya. 3 Juni ya. Ya, betul seperti itu. Jadi kita ngucapin orang duluan itu namanya 预祝. Jadi biar teman-teman jadi paham bahwa oh, sebelum hari H kita lakukan sesuatu ya. Jadi di awal, lebih di awal. Ini berarti mengucapkan lebih awal. Tanggal 3 ya. Oke, 好。我不记得那个阳历ya, saya nggak ingat kalau yang tanggalan ininya, tanggalan apa, kalender secara kayak kita biasa. Saya ingatnya 5月初五，5月初五 itu tanggalan Chinese ya. Orang bilang sembahyang Pekcun ya. Nah, kayak gitu ya, makan bakcang. Nah, 预祝大家端午节快乐，端午节快乐。预祝大家端午节快乐. Itu namanya 预祝, jadi mengucapkan di awal. Begitu juga kadang-kadang kita sebelum misalnya Imlek, sebelum Natal, atau sebelum Lebaran, kadang-kadang orang sudah ucapin duluan, bener nggak? Nah, itu namanya 预祝. Jadi begitu teman-teman mengucapin ke orang, karena belum hari H, maka teman-teman bilang 预祝班长, 比如说ya, contoh ya, 预祝班长端午节快乐. Nah, kalau hari H, berarti U-nya dibuang. 祝班长端午节快乐. Sampai sini jelas penggunaan 预祝. Oke, 好, kita lanjut ya. Ini mungkin saya kasih lagi tambahan kosakata. 天气预报. 报 adalah laporan. Ya, 天气预报 saya rasa teman-teman bisa menebak. Iya, laporan cuaca, perkiraan cuaca gitu ya, ramalan cuaca sisi. Nah, ramalan cuaca. Sebelum terjadi, mereka bikin dulu laporannya ya, baru di publish. 天气 itu cuaca. Oke, 天气预报 ramalan cuaca jadinya. 预报 berarti laporan lebih awal di depan tentang cuaca. Oke, silakan di screenshot dulu ya. 天气预报. Halo, sudah? Halo, 再来是 kita lanjut. 保险单. 保险单 adalah buku polis ya. Kenapa kita tidak kita tidak translate buku polis berarti 保险书 gitu ya, 不是. Mungkin yang hari Jumat saya pernah jelasin. 我们先看一下单. Dan ini sebenarnya teman-teman kalau masih ingat, dia selain artinya list, misalnya 菜单, apa itu 菜单? Menu. Ketika kita masuk ke restoran, 我们向服务员要菜单. 对，就是这个单. Itu artinya list. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke ya, itu arti pertama dari. Arti kedua adalah 大家还记得 ini yang apa ya? Ini yang populer. Seolah-olah dan iya, minta bill sebenarnya ya. Jadi tan adalah bill yang harus dibayar, tuh, minta bill. Nah, kenapa orang ngomong jadi ini gitu, padahal sebenarnya yang aslinya adalah ini.
aslinya ini teman-teman. Orang daerah selatan, terutama orang Hong Kong, Guangzhou, Guangdong, 都会说买单 gitu ya. Nah, sebenarnya aslinya ini teman-teman, maitan, cuman jangankan kita orang asing belajar bahasa Mandarin ya, orang China sendiri, asli China bilang bagi apa ya, orang China sendiri yang belajar bahasa Mandarin yang benar-benar, karena kan mereka punya bahasa daerah, tapi mereka ke sekolah belajar bahasa Mandarin, kayak kita belajar bahasa Indonesia lah gitu ya intinya. Nah, nada dua juga bagi mereka ada beberapa kalangan tuh sulit gitu, sehingga yang aslinya maitan mereka bacanya jadi maitan. Harusnya yang ini yang saya kotakin, maitan. Kenapa? Karena mai ini artinya kubur, mengubur, kubur. Kata kerja, mengubur. Saya kasih ini aja, kata kerja ya. Dia ada kata kerja, mengubur. Nah, mengubur bil artinya contoh ya. Contoh saya bilang, laupan, maitan. Laupan maitan berarti saya mau mengubur bil ini, artinya saya yang mau bayar bil ini. Itu maksudnya. Kenapa dia lebih populer maitan daripada sebenarnya asli istilahnya adalah jiezhang. Nah, kalau ini formal banget. Jiezhang itu adalah minta bill, sama. Kalau ini kayak bahasa slangnya lah ya, bahasa gaul. 可能大家在这边都知道，哦，老师，我知道的是买单，minta bill ya, karena kita banyakkan orang daerah selatan. Kalau orang utara banyakkan bilang jiezhang, jiezhang itu minta bill, sama. Ini berdua sinonim. Bahasa gaulnya ya maitan. Nah, yang saya mau bilang tan itu adalah bill ya, sesuatu yang harus dibayar sebenarnya. Oke. Pak Charles nggak apa-apa, kita baru di halaman 31 ya, baru mulai ke kosakata nomor 27. 27. Halaman 31, kosakata nomor 27. Nah, sampai sini oke. Jadi tadi tan adalah list. Kemudian arti kedua tan adalah bill. Nah, kenapa saya suka jelasin asal-usul? Supaya nanti teman-teman begitu menghafal kosakata itu bisa ingat cerita saya, terus ingat logika ya. Jadi biar menghafalnya lebih enak. Pausientan kenapa disebut polis asuransi? Karena begitu teman-teman beli satu polis asuransi, baik jiwa, kesehatan, atau umum, perusahaan asuransi akan bayar, benar nggak? Cuman bayarnya sesuai kriteria, sesuai kejadian. Itu emang. Sampai sini masuk logika kenapa saya harus jelasin tan adalah bill, ya, sesuatu yang harus dibayar. Jadi sebenarnya polis asuransi adalah kewajiban si perusahaan asuransi untuk membayarkan haknya si nasabah. Tinggal tergantung kejadian, terus syarat dan ketentuan, dan hal-hal lainnya. Itu emang. Benar nggak? Iya, jadi ada orang pernah tanya saya, 为什么说保险单不说保险书或者保险buku书 atau 不? Iya, enggak. Kita bilangnya 保险单. Sampai sini oke? Jelas? Oke ya, jelas ya. Jadi 为什么我们会说保险单 polis asuransi? 再来是考虑 Lü mungkin kalau peserta lama, Lü harusnya nggak terlalu masalah. Atau teman-teman yang pernah belajar bahasa Mandarin, baca Lü harusnya mudah ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin nggak tunjuk tangan atau kesulitan, ketika baca Lü masih kayaknya sulit, mungkin saya ulang sedikit. Ketika teman-teman baca Li, mungkin gampang ya, Li. Nah, dari Li ke Lü, itu mulutnya dibulatin sedikit saja, jangan sampai full. Kalau full kan jadi u. Kalau ini separuh. Jadi li, habis itu lu, mulutnya separuh ya. Mungkin teman-teman bisa lihat layar juga. Lu, ya lu, kau lu ya. Mempertimbangkan. Kau lu ya. Enggak manyun-manyun banget gitu ya, tapi sedikit ya. Takutnya manyun jadi u full. Ini
Ya teman-teman bisa lihat dari layarnya teman-teman dari kamera saya ya. Seperti itu. Oke, halaman 1 belum ke screenshot, silakan Ibu. Kaulu itu mempertimbangkan ya. Saya rasa kaulu ini sehari-hari kepake juga. 老师好，让我考虑考虑 ya. 老师 baiklah gitu ya. 让我 let me ya, biarkan saya kaulu ya, pertimbangkan. Bisa diulang 2 kali supaya nggak terlalu kaku ya. 让我考虑让他考虑让他考虑一下 boleh nggak? Boleh ya. 一下 sebentar tapi bukan maksud sebentar, memang dia cara ngomongnya begitu ya. 请你让我考虑一下吧. Tolong kamu biarkan saya mempertimbangkan dulu gitu ya. 考虑. 好，再来是抽出. Oke. Ya, 不客气 Ibu. Kita lanjut lagi. 抽出 mungkin teman-teman lihat di arti meluangkan waktu, betul. Di sini konteksnya karena kita bahas waktu ya. 抽出时间 lengkapnya. 抽出 ini verb, 时间 adalah noun. Ya. Kalau misalnya 老师 saya nggak pakai 出 boleh nggak? 抽时间可以吗？可以。sama, 抽出时间ya, artinya meluangkan waktu. Oke, silakan halaman sebelumnya. 抽出时间 meluangkan waktu. Jadi 抽 ini sebenarnya tarik. 比如说 saya kasih satu kosakata supaya teman-teman gampang hafal untuk 抽 tarik gitu ya, dari huruf Mandarinnya ada ti shou pang, memang kata kerja yang berhubungan dengan tangan. Misalnya 抽血, ini halaman sudah. Ya, kita lanjut dulu. Nah, yang lebih mudah untuk teman-teman menghafal 抽 adalah 抽血. Xie ini darah. 抽血 itu bukan tarik darah ya, tapi kita bilang ambil darah karena mau medical atau mungkin karena sakit mau cek sakitnya kenapa gitu ya. Itu namanya ambil darah, 抽血, 抽 tarik. Terus 我们再说一下抽，比如说抽签. Ini yang benar-benar arti dari si kata kerja 抽 gitu ya, 抽签. Qian ini bagi beberapa kepercayaan itu kita sembahyang terus kocok terus keluar petunjuk. Itu namanya 抽签 jam si. Tapi saya nggak tahu bahasa Indonesianya gitu bukan ya. Tapi ini kata kerja ya, mengambil ya, jadi kita kocok gitu ya, terus dia keluar. Itu namanya 抽签. Jadi bagi beberapa kepercayaan mereka akan ke tempat sembahyang, terus mereka kocok-kocok, keluar. Nah, itu namanya 抽. Nah, maksud saya mau kasih tahu teman-teman bahwa kata kerja si 抽 begitu ya, dikeluarin. Nah, kalau si 抽 yang kita bahas di modul kita, itu adalah perumpamaan teman-teman ya. 抽时间. Kok waktunya kita tarik keluar sih gitu ya. Nah, waktu yang dimaksud dengan kita tarik keluar itu maksudnya gini, setiap orang punya 24 jam. Kalau orang bilang sibuk, saya rasa semua orang sibuk. Tapi prioritas. Artinya hari ini teman-teman boleh misalnya memilih tidak ikut kelas. 因为有别的事情, karena ada hal yang lain, benar nggak? Tapi begitu prioritas, makanya teman-teman meluangkan waktu gitu ya untuk ikut kelas kayak gitu. Jadi 抽 artinya satu usaha dari teman-teman semua gitu ya untuk ya memprioritaskan ya sudah saya mau ikut kelas sehingga saya meluangkan waktu saya ya, berusaha supaya bisa tarik waktu yang ada, saya mau ikut kelas kayak gitu. 抽. Begitu juga tadi ada Wiriani ya bilang 抽烟. 抽烟 juga sama ya, itu adalah istilah kayak istilah perumpamaan dari si 抽.
Chouyen itu merokok sebenarnya teman-teman. Maksudnya kita tarik si yen itu asap. Tapi chouyen satu frase artinya merokok. Itu udah kayak perumpamaan. Sama kayak chou shijian. Emang waktunya bisa ditarik? Ya enggak. Cuma maksudnya perumpamaan saja kayak gitu ya. Chou. Yang penting teman-teman tahu, oh chou dari ada chou xie, ambil darah gitu ya. Terus chou qian, apa? Ngambil petunjuk yang mungkin teman-teman ada sebagian yang tahu ya. Terus ngambil camsi saya memang ngomongnya begitu ya, sebentar saya jelasin. Jadi ada beberapa kepercayaan ya Cynthia, terutama yang Konghucu gitu ya. Itu mereka ada satu tempat bulat, terus di dalamnya ada bambu-bambu tulisan Chinese, ya. Terus orangnya sembayang terus kocok-kocok keluarlah satu petunjuk dari bambu itu dan tulisan Mandarinnya. Tulisan Mandarin itu yang dikasih ke misalnya petugas kelenteng untuk bacain, oh ini maksudnya apa, petunjuknya apa. Misalnya saya mau usaha gitu ya, nah ini oke nggak gitu ya. Nah itu, ini cuma beberapa kepercayaan, nggak semua. Jadi ada orang mungkin berpikir ya udahlah pegangan saya untuk petunjuk. Ada orang percaya banget ya, tergantung memang apa ya, kadang-kadang tradisi keluarga kayak gitu. Chouqian. Sudah, saya mau tulisin Chouyan halaman berikutnya dulu ya. Chouyan sama dengan Xian, artinya merokok. Oke, nah teman-teman bisa lihat dari si Chou tarik asap, Si juga menghirup ya, Si ini artinya menghirup. Menghirup asap maksudnya apa? Merokok. Jadi perumpamaan ya, bahwa merokok itu kadang-kadang ada yang dia masukin, ada yang dia keluarin ya. Teman-teman yang merokok mungkin paham ya. Banyakan dikeluarin apa dimasukin teman-teman? 这个我就不太懂，因为我家里人都不抽烟。Banyakan dimasukin apa dikeluarin yang merokok? Boleh kasih saya satu jawaban? Masuk ya, kalau keluar rugi gitu ya. Iya, 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 kalau keluar rugi. Ya, jadi merokok itu memang ada yang asap yang kita masukin juga ya, walaupun ada juga yang dikeluarin. Makanya kalau yang nggak merokok itu yang bahaya ya. 二手烟 itu maksudnya yang di samping ya. Perokok pasif. Kenapa? Karena kita cuma menghirup, nggak keluarin lagi ya. Namanya 二手烟. 二手. 二dua, 手nya tangan, 烟 itu rokok. 二手烟最为危险 bahaya ya. Kenapa? Karena kita di sampingnya itu menghirup doang, tidak keluarin ya. Jadi semua diserap masuk. Nah, itu yang bahaya ya. Jadi penyakit 二手烟 ini perokok pasif. Perokok pasif ya, benar nggak istilahnya? Orang yang nggak merokok tapi berada di sekitar perokok. 二手烟. Ya, perokok pasif ya, benar ya. Seperti itu, Chou. Kalau tadi saya lihat ya, siapa ya, Ibu Cindra ya nanya, La juga tarik, betul Ibu. Sebentar ya, kayaknya benar ya. La artinya tarik juga ya, Laoshi. Betul, betul Ibu Cindra. Cuman, oke. Mereka penggunaannya di apa ya, konteks yang berbeda. Jadi ini memang harus dihafalin Ibu. Banyak bahasa Mandarin yang dia sinonim, tapi si kata ini gitu ya, kata A itu dipakai di konteks ini. Terus si satu lagi si B itu pakai di tempat lain gitu ya. Contoh拉面，我们不说抽面，拉面知道吗？拉面. Di sini boleh nggak sih kita gantikan 抽面? 不可以, nggak ada pernah orang bilang 抽面, padahal kan mie tarik juga gitu ya. Nah jadi apa namanya, 拉面 tuh ya mie tarik.
padanannya khusus Ibu. Jadi memang harus dihafal. Nah, terus la ditarik lagi, dipakai lagi apa ya? 比如说, la, pamen la isya, pamen la isya, betul, tarik pintu. Misalnya saya minta kan pintunya mungkin harus ditarik baru. Oke. Share screen-nya hilang. Bisa. Oke. Oke, pamen la isya. Isya lah teman-teman mungkin udah tahu ya, sebentar. Terus pa-nya yang partikel yang kita pelajari teman-teman. Pamen, men udah ya, men ini pintu. Tolong tarik pintunya sebentar, mungkin pintunya itu memang nggak bisa tutup secara sendiri, jadi saya minta tolong ditarik pintunya gitu ya. Pamen lah isya. Di sini boleh nggak Laoshi kita pakai chou? Bukai, nggak bisa. Pamen chou isya, bukai. Ya, jadi ada bahasa Mandarin itu dia kosakatanya gitu, sama gitu ya, kita lihat tarik gitu. Tapi kok ini apa namanya? Beda penggunaan ya karena apa konteksnya gitu ya. Saya nggak bisa bilang oh ini konteksnya dipakai di mana, enggak. Memang dia kebiasaan padanannya la untuk lamin, terus tarik pintu ya. Nah, jadi ini pamen la isya, tolong tarik pintunya sebentar ya, pamen la isya. Ya ada tadi ada yang chat ya, la tuzi itu sakit perut, 就是这个拉肚子。saya tulis di sini ya. Ini ada tempat kosong ya. La tuzi. La tuzi. Tuzi perut. La tuzi jadi sakit perut. Nah, begitu juga. Sebentar ya, saya balik dulu. Nanti saya balik ke sini lagi. Begitu juga yang ini boleh nggak Laoshi kita ganti la? Bukai. Juga nggak boleh ya, juga nggak apa namanya nggak cocok karena memang padanannya ini gitu ya. Terus yang belakang yang saya kasih contoh la dipakai di mana? La tuzi, la mien, mie tarik ya. Terus lagi pamen la isya, tarik pintu, tarik sesuatu barang yang konkret gitu ya. Itu kita pakai la. La xingli. Apa itu la xingli? Ini sudah, silakan di screenshot dulu. Mungkin saya akan ganti halaman. La xingli, ya, tarik koper. Betul. 把你的行李拉一下，我们去那边问一下吧. Misalnya ya, kita suruh orangnya tarik kopernya, kita mau nanya informasinya ke sebelah sana. La xingli, ya. Sudah di screenshot. Sambil saya lihat chattingan ya. Tunggu teman-teman screenshot. Ya, tarik koper. 谢谢同学们. 肚子疼，疼 pakai T ya. Iya, oke. La 肚子 sama 肚子疼. Jadi sakit perutnya, sorry ya teman-teman ya, saya minta maaf. Sakit perutnya sampai mencret. Itu namanya la 肚子. Tapi kalau 肚子疼 cuma sakit perut tok. Ya, teman-teman tambahin tambahan informasi ya. La 肚子 itu berarti sakit perut yang mengakibatkan akhirnya buang air besar. Mencret ya. Sampai mencret teman-teman tambahin sendiri ya. Kalau 肚子疼 itu umum banget, saya tulis di sini saja. 疼 ini sakit. Ada sakit perut yang nggak mengakibatkan mencret, betul nggak? Sakit-sakit doang, mungkin masuk angin dan segala macam. Tapi kalau la 肚子 berarti orangnya sampai harus ke kamar kecil. Itu namanya la 肚子. Sampai di sini mungkin tahu ya perbedaannya ya. Jadi 肚子疼 sama la 肚子有点不一样. La 肚子 ya sampai harus ke kamar kecil.
Silakan di screenshot dulu. Halo mah, sudah? Ya lumayan ya. Jadi memang bahasa Mandarin ada yang begitu sih. Sama artinya, tapi konteksnya dia pakai di sini, terus yang si Cho pakai di situ. Ya, saya cuma bisa kasih apa ya padanan katanya ya. Tapi kalau ketentuannya ada nggak sih, Laoshi? Meyo, nggak ada ya. Kalau yang si la itu dia lebih kayak barang-barang benda gitu ya, misal pintu, bagasi itu semua pakai la. Terus mi, terus la tuh ini istilah apa ya? Perumpamaan sebenarnya ya, perutnya ditarik-tarik sakit terus akhirnya harus ke kamar kecil. Sampai sini oke? Saya boleh lanjut? Ya, 手拉手 betul. Kalau 手拉手 itu pegangan tangan ya, sama dengan 手牵手一样，sama. 就是这个拉。Sebentar ya, saya rasa udah semua. 肚子疼，肚子痛 boleh. Ada yang pakai 肚子痛也可以ya. Sakit sama 疼痛都可以. Karena ini satu frase ya, 疼痛 artinya kesakitan ya, sakit. Sudah semua kayaknya ya. Oke. Pak Jong Xiaoqin, 2 sama dengan 2. Enggak, Laoshi. Maksudnya 2 yang Bapak tanyain yang mana ya? Saya belum dapat. Apakah ada yang di saya tulis? 2 sama dengan 2 nggak, Laoshi? Oke, Bapak boleh bantu perjelas ya nanti di chat. Kalau misalnya memang nggak berhubungan ke materi ini, nanti saya jawab di hari Rabu ya Pak ya. Oke, saya lanjut dulu. Tadi 抽出, oke, 抽出, kita lanjut 30 adalah 愿意 bersedia, 愿意 itu bersedia. Sama dia tidak ada grammar yang gimana-gimana, apa ya? Jadi lebih misalnya saya bersedia gitu ya, 我愿意. Kayak teman-teman kalau misalnya lihat di pesta apa di pemberkatan pernikahan gitu ya, apakah kamu bersedia bla 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 bla. Nah, nanti misalnya mempelainya akan bilang 我愿意. Nah, saya bersedia. Begitu juga kalau di film kita lihat ada orang propose ya, jadi melamar gitu ya, terus 求婚对吗？求婚 jadi si ceweknya bilang, oke, 我愿意 ya, saya bersedia. Jadi grammarnya simple, seperti biasa ya, 我愿意. 再来是思想，思想 adalah pemikiran, mindset ya, 思想. 思想, siangnya berpikir, kita sudah pernah belajar ya, 思想 itu adalah pemikiran atau mindset. 再来32是其实，其实 itu nada dua-dua artinya sebenarnya. 其实我不太喜欢运动, misalnya contoh ya, sebenarnya saya tidak terlalu suka olahraga. Jadi 其实 sebenarnya dia juga ya kata biasa ya, nggak grammar, maksudnya ada aturan grammar gimana nggak ada ya. 其实33我们看一下知识, 知识 adalah pengetahuan ya. Bacanya ya khusus untuk ZHI, SHI gitu ya dalam bahasa Mandarin. Kalau teman-teman masih agak susah, mungkin saya kasih tipsnya adalah kopas. Kopas itu misalnya contoh 知识 gitu ya. Begitu lagi ragu-ragu ini baca apa ya? Ini kan shi-nya lao shi. Oh ya ya ya, mirip kopas maksudnya bunyinya. Terus 知 adalah 知道的知, tahu gitu ya. Oh, berarti nada itu yang saya kopas ke sini. Kalau kesulitan ya, tapi kalau yang memang udah bisa ya sudah langsung lancar. Oh, ini bacanya 知识. 知识 adalah pengetahuan. Oke, itu saja untuk kosakata kita. Kita akan masuk ke apa namanya? 绘画 ya, conversation.
Ya, 二手烟 itu perokok pasif. Jadi kita nggak merokok, tapi kita di sampingnya orang perokok. Itu namanya perokok pasif ya, 二手烟. Isyar itu sebentar. Ya, isyar. Maksudnya sinonimnya gitu ya. Boleh sinonimnya ihwar, boleh juga ya. Ihwar sama. 把门拉一下，把门拉一会儿, cuma lebih gampang kayaknya isyar gitu ya, lebih gampang ngomong isyar. 等一下, tunggu sebentar ya. 等一会儿 boleh nggak 老师? Boleh, sama ya, 一会儿一下. Halo Ma, sudah di screenshot semua? Hao, kalau sudah, kita lanjut dulu ke Huihua. Ini saya mau tutup. Ya, isyar boleh juga nggak pakai R, nggak apa-apa. Misalnya teman-teman nggak mau pakai R, isya. Boleh juga sama. Sebentar. Kalau nggak mau pakai R ya. Kalau sudah, saya balik ke materi dulu. Kita lihat ke conversation bagian kedua ya. 第二部分的绘画. Kita lihat bagian kedua. 大家先听我念一遍ya. Teman-teman boleh dengerin saya baca dulu. 第二部分，用完午餐后，小李继续和小陈聊天。用完午餐后，小李继续和小陈聊天。小李，你上次要跟我讲的理财方案是什么？小李，你上次要跟我讲的理财方案是什么？上次要跟你分享的是有关如何保护基本收入，以最低的成本塑造出一笔能够保护我们收入的保险。Agak panjang, saya ulang sekali lagi ya. 上次要跟你分享的是有关如何保护基本收入，以最低的成本塑造出一笔能够保护我们收入的保险。怎么说呢？这个跟我的医疗险不一样吗？怎么说呢？这个跟我的医疗险不一样吗？不同。这个是重疾险，这个是重疾险，主要保障特定的重大疾病，主要保障特定的重大疾病。在发生重疾时，就会一次性的给付全部保额。在发生重疾时，就会一次性的给付全部保额。哦，好的，明白了。但我暂时还没有预算能买新的保险。哦，好的，明白了。但我暂时没有预算能买新的保险单。没事儿，只要了解了就好。没事儿，只要了解了就好。以后有了预算可以再考虑的。以后有了预算可以再考虑的。感谢你抽出时间，愿意打开自己的思想。感谢你抽出时间，愿意打开自己的思想。不用谢。其实算算，我也得到了新的知识。不用谢，其实算算，我也得到了新的知识。好，再来一遍啊 sekali lagi ya。第二部分，用完午餐后，小李继续和小陈聊天。小李，你上次要跟我讲的理财方案是什么？上次要跟你分享的是有关如何保护基本收入，以最低的成本塑造出一笔能够保护我们收入的保险。怎么说呢？
这个跟我的医疗险不一样吗？不同，这个是重疾险，主要保障特定的重大疾病，在发生重疾时就会一次性的给付全部保额。哦，好的，明白了。但我暂时还没有预算能买新的保险单。没事儿，只要了解了就好，以后有了预算可以再考虑的。感谢你抽出时间，愿意打开自己的思想。不用谢，其实算算我也得到了新的知识。会不会太快？Enggak kan ya? Harusnya oke ya. 还可以吧？OK，好，来，我们都知道了。Ya, kita lihat dulu sedikit arti-arti sama format kalimat. Mungkin sebagian besar teman-teman sudah tahu artinya ya, karena ada translate-nya. 好，我们看一下第二部分 bagian kedua。用完午餐后，小李继续和小陈聊天。刚才在用餐的同学们，用完早餐了吗？用完早餐了吗？ Tadi yang teman-teman lagi makan, sudah selesai makan? Itu namanya 用完早餐了吗 ya. 用完 selesai makan. 早餐 makan pagi. Kalau ini 午餐 ya, makan siang. Oke ya, 用完午餐后, 后 artinya 以后 sesudah. Sesudah selesai makan siang ya. 用完午餐后。小李继续和小陈聊天。小李 lanjut gitu ya, lanjut dengan 小陈 ngobrol 聊天。小李，你上次要跟我讲的理财方案是什么？小李 kamu last time ya, last time 上次 kali lalu。那上次 lawan katanya apa teman-teman? Next time kamu traktir saya ya. Next time-nya apa teman-teman? 下次，对，上次 lawan katanya 下次 lain kali ya, next time 下次lain kali ya. Pak Charles, 下次你请客，请客 apa teman-teman? Iya, traktir ya, 没有开玩笑的。bercanda ya Pak. Kebetulan tadi Pak Charles jawab ya. Oke, 下次你请客 ya. Next time Anda traktir. 下次 lain kali ya. 好，上次 ya, 你上次. Jadi teman-teman jadi bisa sekalian menghafal. Oh, 上次 kali lalu, nggak tahu berapa lama yang lalu, pokoknya intinya kali lalu gitu ya. Terus 下次 juga nggak tahu kapan ya. OK， 你上次要跟我讲的理财方案是什么？理财方案，apa konsep keuangan gitu ya. 方案 itu kayak semacam idea gitu ya, idea tentang bidang keuangan. Jadi banyak sekali ide-ide di bidang keuangan yang dimana oh ya berhubungan dengan kehidupan kita gitu ya. Nah si Xiao Chen itu langsung tanya ya, begitu selesai makan dia bilang, Xiaoli, kamu kali lalu itu artinya kamu kemarin tuh ngomong mau berbagi dengan saya tentang konsep keuangan itu apa gitu ya. Li cai itu manajemen keuangan ya, li cai fang'an. Terus si Xiaoli bilang gini, 上次要跟你分享的是 ya, kali lalu itu mau berbagi dengan kamu adalah 有关如何保护基本收入 berhubungan dengan bagaimana melindungi 有关 berhubungan 如何 bagaimana 保护 melindungi 基本收入 apa itu 基本 kita belajar di lesson ini kah 基本 basic ya kayaknya udah pernah ya 基本 itu basic 收入 pendapatan basic pendapatan yang dimaksud adalah minimal biaya hidupnya itu tercukupi. Ya, biaya hidup itu sebenarnya banyak aspek ya. Kalau yang memang ada anak, ya biaya hidup keluarga termasuk biaya pendidikan anak. Itu namanya basic. Ya, jadi minimal yang basic. Kalau yang di luar dari basic ya misalnya biaya traveling,
biaya hobi ya, misalnya ada orang hobi koleksi jam tangan, koleksi tas, ya itu di luar itu. Nah, yang namanya 基本收入 adalah basic pendapatan minimal untuk biaya hidup ya. Jadi bagaimana melindungi basicnya pendapatan kita? 以最低的成本 masih ingat 成本是什么？ 成本 adalah modal ya, modal yang kemarin saya bahas tidak melulu tentang uang, tapi juga bisa modal ide, modal kerajinan, pokoknya itu semua termasuk di situ ya. Kalau uang itu adalah 本钱, modal yang sifatnya uang itu 本钱 atau 资本. Nah, tapi kalau 成本 ini modal secara umum ya. 以最低的成本, i itu dengan, ini adalah kata sambung ya. Nanti kalau ada kesempatan, mungkin kita akan banyak bahas tentang i. Bagaimana sih penggunaan i? Dia menyambungkan kalimat berikutnya sebenarnya, yang artinya dengan. 以最低的成本, dengan modal yang paling rendah. Ya, pastinya kita mau ya keluarin duit dikit, tapi nanti benefitnya gede ya, prinsip ekonomi. Pasti semua orang pengennya begitu ya. 以最低的成本, dengan modal yang paling kecil, 塑造出一笔能够保护我们收入的保险。塑造 itu adalah menciptakan secara abstrak ya, kemarin minggu lalu kita bahas. 塑造出一笔, 笔 ini adalah kata bilangan untuk uang. Jadi kalau misalnya, 等一下, ini saya hapus ya, 下次. Nah, kata uang secara kita bilang bukan dari mata uangnya ya. Kalau mata uang kita punya gitu ya kata bilangan. Kalau ini maksudnya segepok gitu ya. Nah, segepok itu kita bilang 这笔钱 Bentar ya, saya kasih contoh kalimat. 这笔钱你打算用来 nggak cukup, 用来做什么? Mungkin sudah tahu artinya. Artinya apa teman-teman? 这笔钱你打算用来做什么? Iya, mau diapakan uang ini betul. Rencana, tasun itu rencana ya. Saya lupa kosakata kita udah pernah belum ya. Mau diapain uang ini. Jadi, 这笔钱, pertanyaan saya ke teman-teman, apakah teman-teman tahu jumlah uangnya berapa? Enggak, betul. Ini segepok uang ya. 我不知道是多少钱 ya, kayak gitu. 这笔钱你打算用来做什么? Jadi kalau teman-teman mau bilang uang dalam kumpulan uang, kita bilang pi. Betul, pi-nya adalah polpen. Di luar dari arti ini ya, dengan huruf Mandarin yang sama, huruf ini adalah pen ya. 一支笔, sebuah pen. Tapi di sini pi-nya adalah kata bilangan untuk kumpulan uang. Ya. Nah, mungkin teman-teman pernah tahu, loh, uang bukannya bilangannya ada ya, misalnya 3 kuai qian, kuai itu mata uang ya. Bisa dibedakan. Kalau 3 kuai qian kita tahu uangnya berapa? 3 kuai, 3 dolar. Ya, 3 kuai qian. Kalau misalnya kayak kita Indonesia, 3,000 rupiah apa teman-teman? 3.000 misalnya. Rupiah? Ya, 3,000 tun. Xie Wiriani ya. Tun ini adalah rupiah. Rp 3.000. Jadi kalau kayak gini dia ketahuan ya, maksudnya oh jumlah uangnya berapa mata uang. Kalau pi ini ada kata bilangan kumpulan uang. Oke, silakan yang mau screenshot. Kita lanjut dulu ya. 塑造出一笔能够保护我们收入的保险. Kenapa sih 保险 kita perumpamakan dengan kata bilangan pi? Karena dia memang kalau sesuai ketentuan, sesuai kriteria, kita klaim keluarnya uang, betul nggak? Nah, makanya di situ dia bilang menciptakan
sebuah asuransi yang bisa melindungi pendapatan kita. 塑造一笔能够保护我们收入的保险. Menciptakan sebuah asuransi yang bisa untuk melindungi pendapatan kita. Sampai sini oke, saya lanjut dulu ya. 怎么说呢? Terus si Xiaochen bilang, hah? Maksudnya gimana? Nah, kayak teman-teman suka tanya, maksudnya seperti apa? Nah, ini bahasa Mandarinnya ya. 怎么说呢? Bagaimana mengatakannya? Kalau kita translate langsung kan aneh ya. Tapi ini maksudnya apa ya? Jadi si Xiaochen bingung gitu. Oh, memang bisa, maksudnya melindungi pendapatan kita itu seperti apa? Nah, dia bilang 怎么说呢? 这个跟我的医疗险不一样吗? Ini beda ya, 不一样 kan beda ya. Ini dengan asuransi kesehatan saya berbeda ya. 不一样 berbeda. Tidak sama, sama ya. 我的医疗险itu adalah asuransi kesehatan. Bagi teman-teman yang paham tentang asuransi atau mungkin memiliki polis, pasti paham ya. Asuransi kesehatan itu tidak cairin uang cash kecuali reimburse. Asuransi kesehatan itu harus rawat inap, ya, harus rawat inap. Mereka gantiin sesuai platform, gitu ya. Nah, kalau misalnya yang dibahas sama si Xiaoli itu beda lagi, itu namanya santunan uang cash. Jadi makanya si Xiaochen bilang, oh ini beda ya sama asuransi kesehatan saya ya. Ya berbeda ya, teman-teman tahu asuransi kesehatan harus rawat inap. Kalau reimburse artinya kita bayar sendiri baru kita reimburse ya. Jadi nggak ada keuntungan di situ. Biasanya dibayarin antara sesuai kwitansi atau sesuai platform. Itu namanya asuransi kesehatan ya. Kalau tidak rawat inap ya tidak bisa klaim. Ada juga memang beberapa fasilitas rawat jalan. Itu namanya 医疗险. Nah, lanjut 不同这个 ya, teman-teman chat dia pop up, saya nggak bisa lihat layar sebentar ya. 不同这个是重疾险. Berbeda, ini adalah asuransi santunan kritis. Namanya santunan itu keluar uang cash ya. 不同 ini adalah asuransi santunan kritis. Berbeda, dia bilang oh berbeda. 主要保障特定的重大疾病. Ini teori ya, teman-teman kalau misalnya nggak mau hafalin yang kalimat ini nggak apa-apa. 没关系的. Ini cuma karena kita translate-nya ke bahasa Mandarin ya. 主要 utamanya menjamin ketentuan-ketentuan khusus yang berhubungan dengan sakit kritis. Jadi teman-teman, sakit kritis itu nggak semua sakit. Misalnya contoh sakit flu, batuk, demam, DBD, tipes, terus apa lagi ya, katarak, batu ginjal, itu bukan sakit kritis. 不是. 所以di ini makanya dia bilang 特定. 特定 itu artinya ketentuan khusus ya, 特定. 重大疾病, 重大疾病 berarti penyakit kritis ya. Jadi kadang-kadang orang salah kaprah pikirnya, oh santunan sakit kritis ya semua penyakit gitu ya. Dipikir kayak batu ginjal aja operasinya udah hampir menyentuh 100 juta gitu ya. Dan orang berpikir itu santunan sakit kritis cair dong ya. Enggak. Kalau gagal ginjal, iya. Gagal ginjal yang namanya cuci darah, itu namanya sakit kritis. Tapi kalau batu ginjal, belum termasuk sakit kritis. Jadi makanya kenapa digunakan istilah 特定. Jadi memang ditentukan ketentuan khusus ya. Jadi ada beberapa perusahaan asuransi yang bilang, oh ya ketentuan khusus kita, ketentuan sakit kritis kita sampai 100 penyakit. Nah, kayak gitulah intinya. Jadi nggak semua penyakit memang, tapi ada ditentukan khusus. Itu namanya 特定. 特定的重大疾病在发生重疾时，在什么什么时 artinya pada saat ya. 在什么什么时 sambil saya garisin. Nah, 在什么什么时 ya, di saat apa gitu ya. 在你离开时, 离开 itu meninggalkan ya. Pada saat kamu meninggalkan sama-sama, dilanjutin kalimatnya ya. Jadi ini ada satu kata sambung di saat apa gitu ya. 在什么什么时, 时nya harus taruh di belakang ya. 在发生重疾时, 重疾 adalah sakit kritis ya. 在发生重疾时, sakit kritis ini mungkin teman-teman paham ya. Yang biasa banget itu jantung, stroke, kanker,
terus lupus, terus meningitis bakterial, ya infeksi selaput otak. Terus kemarin saya ada bantuin orang ya, bukan nasabah saya, dia ususnya tipis gitu ya, itu masuk ke penyakit Crohn. Itu baru pertama kali ya saya handle. Biasanya rata-rata handle-nya stroke, jantung, kanker. Kalau ini dia ususnya tipis, jadi ususnya nggak bisa mencerna makanan sehingga perlu dipotong gitu ya, terus disambungin alat. Nah itu masuk ke sakit kritis ya. Jadi saya juga jadi paham, oh 不是医生 gitu ya, bukan dokter, tapi dari situ saya paham, oh ini masuknya ke kriteria penyakit Crohn usus ya. Oke, 在发生重疾时, di saat terjadi sakit kritis, 就会一次性的给付全部保额 akan ya 就会 就nya kita akan bahas di grammar ya, dia ada partikel 会 akan 一次性 bersifat sekaligus 给付 membayar klaim 全部 seluruh 保额 adalah uang pertanggungan yang tadi kita bahas ya. 保险的数额 artinya uang pertanggungan yang kita beli di asuransi. Tadi yang saya cerita, misalnya kalau teman-teman beli santunan kritis 5M, ketika diagnosanya memenuhi kriteria sakit kritis yang tadi kita bahas, maka dia keluarnya ada uang santunan 5M. Padahal mungkin saja teman-teman misalnya contoh, ada satu nasabah gitu ya, dia misalnya ada benjolan ya, saya cerita ada benjolan, terus benjolan ini dia biopsi ya, dia biopsi hasil biopsinya adalah misalnya kanker stadium 2A. Kanker stadium 2A itu kalau cepat ketahuan itu nggak akan meninggal ya teman-teman ya, tergantung. Jadi banyak kan orang sakit kanker meninggal karena memang udah stadium lanjut ya. Kalau stadium 2A enggak, contohnya nasabah saya enggak meninggal. Nah, begitu diagnosanya masuk ke dalam ketentuan khusus yang namanya sakit kritis, maka dia bisa klaim santunan yang kita maksud. Dia rawat inap nggak, Laushi? Mungkin enggak, cuma biopsi saja. Yang penting teman-teman kalau yang tahu kedokteran ada satu kertas dari lab yang judulnya adalah hasil biopsi gitu ya. Nah, biopsi itu yang menunjukkan bahwa dia kanker, maka cairlah yang namanya santunan sakit kritis. Makanya si Xiaoli bilang beda gitu ya, asuransi kesehatan kamu itu untuk rawat inap. Kalau ini untuk cairnya santunan uang, di mana memenuhi ketentuan yang namanya keting, ketentuan khusus. Kayak gitu ya. Oke, saya lanjut dulu. Oh, 好的。baiklah gitu ya, 明白了. Oh, ternyata si Xiaochen dia sudah paham. Oh, beda ya. Kalau yang tadi harus rawat inap, kalau ini santunan itu begitu memenuhi kriteria, maka dia cairnya uang cash. Tadi kan bahas tentang biopsi, biasanya kanker. Nah, kalau yang kemarin nasabah saya dia ganti katup jantung, itu juga masuk namanya sakit kritis ya, cairnya uang santunan kritis. Nah itu jadi nggak semua penyakit ya tadi saya bahas, ada ketentuan-ketentuan khusus. Jadi ganti katupnya apakah ganti katup doang atau perbaikan, itu ada syarat-syaratnya ya, di dalam polis semua jelas. Oke, kalau baca polis kayaknya ini banget ya, bosan banget ya, maksudnya karena tebel gitu ya. Tapi begitu klaim biasanya ya kita buka, kita kasih kriteria yang ini ke dokter, karena saya bukan dokter, jadi saya nggak tahu istilah-istilah khusus, benar nggak? Nah, caranya adalah memang saya akan kasih syarat klaim itu ke dokter, dokter bilang, oh ini masuk ini. Nah, ada form yang diisi, kira-kira seperti itu ya. Nah, kita bantu si nasabahnya dengan cara begitu. Oke, lanjut. Oh, baiklah, udah paham gitu ya, kata si Xiaochen. 但我暂时没有预算能买新的保险单. Tapi si Xiaochen bilang, mungkin karena pandemi ya teman-teman ya, mungkin dia juga belum ada anggaran. Di sini 没有预算, tidak punya anggaran. 预算 ini kata benda ya, noun. 没有预算 berarti tidak punya anggaran, bisa membeli polis asuransi baru. Jadi dia belum ada budget lah, ibaratnya gitu ya. 没事, nggak apa-apa. 只要了解了就好. Yang penting gitu ya, yang penting sudah paham, 了解 paham ya. 以后有了预算, lain kali gitu ya, next time gitu ya, lain kali
di masa mendatang itu namanya 以后 ya. 以后 ada dua arti. Teman-teman masih ingat ya? Selain ini kan posisinya 以后 di depan sendiri. Itu artinya di waktu mendatang gitu ya, di masa mendatang. Tapi satu lagi artinya apa? Teman-teman masih ingat nggak? 以后. Dia ditaruh di belakang kata kerja. Misalnya 吃饭以后我要去你家. Di situ kan dia taruh di belakang kata kerja, benar nggak? 吃饭以后 koma titik gitu. Sesudah, after tuh. Di sini 以后nya jadi artinya sesudah. Ciri-cirinya bisa teman-teman lihat. Jadi nggak bakal ketukar. Kalau dia di belakang verb, pasti artinya sesudah. Tapi kalau dia berdiri sendiri, huruf Mandarinnya sama teman-teman ya. Kalau dia berdiri sendiri, pasti artinya masa mendatang ya. Di masa yang akan datang itu maksudnya. Kapan-kapan nggak tahu kapan. Mungkin 3 tahun lagi, mungkin 2 tahun lagi gitu ya. 以后有了预算. Jadi nanti gitu ya. Kita suka bilang nanti. Nantinya itu ya banyak arti sebenarnya bahasa Indonesia kita juga ya. Nanti antara sejam lagi, antara nanti ke depannya setahun lagi, ya kan ya. Nah itu maksudnya ya. Nanti kalau sudah punya anggaran, sudah punya budget, 可以再考虑的, boleh dipertimbangkan lagi ya. Iya memang saya rasa kalau orang tuh biasanya gitu ya, saya banyak edukasi orang dengar, kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, kadang-kadang orang belum punya budget, tapi begitu dia paham, itu yang penting ya, sudah teredukasi. Begitu orang punya budget, dia ngatur-ngatur keuangannya, oke, ini saya punya budget, kayaknya saya perlu ya dengan usia saya, saya punya santunan kritis, misal contoh gitu. Nah, maka mereka akan mempertimbangkannya. Ya, oke. 感谢你抽出时间 terima kasih kamu sudah meluangkan waktu 愿意打开自己的思想 bersedia membuka mindset pemikiran diri sendiri ya. Jadi kadang-kadang ya namanya asuransi gitu ya, orang begitu dengan asuransi saya pikir langsung kalau bisa menjauh gitu ya. Saya paham karena memang banyak pengalaman gak enak. 我知道, 我了解, 我能理解 gitu ya. Saya bahkan bisa menempatkan di posisi orang yang punya pengalaman gak baik gitu ya. Karena kalau ya sama dong, sekarang uang susah payah kita taruh. Tahu-taunya tidak sesuai dengan yang diomongin. Pasti kecewa. Itu sudah wajar banget ya. Tapi ya itu ya. Bahkan ada orang, maksudnya ya kayak gitu sehingga mau dengerin aja nggak mau ya. Nah itu wajar dan sangat dipahami ya, banyak pengalaman nggak enak. Tapi kayak teman-teman, 谢谢大家愿意抽出时间听我解释ya, dengerin saya penjelasan. Saya pikir teman-teman walaupun saya udah punya polis atau apa, atau saya dari nggak paham jadi paham, itu bagus. Itu sudah sangat bagus sekali ya. Jadi 谢谢大家愿意打开大家的思想 mindset teman-teman membuka ya, bukan masalah terjadi penjualan di situ ya. Penjualan itu terjadi kalau berjodoh artinya ada campur tangan yang atas, terus momentumnya juga tepat ya, itu baru penjualan. Tapi kalau edukasi menurut saya ya kita belajar sesuatu, dapat satu pengetahuan ya. Oke, lanjut. 不用谢 sama-sama ya. Saya rasa ini familiar, teman-teman sudah tidak perlu saya jelasin. 其实算算我也得到了新的知识 ya. Sebenarnya hitung-hitung saya juga dapat pengetahuan baru. Saya rasa ini kalau teman-teman kayak ikut seminar, ikut pembelajaran apapun, tapi pasti teman-teman ikut karena menghitung-hitung, ya sudahlah nggak apa-apa, waktu ini saya investasikan supaya dapat satu pengetahuan baru yang mungkin sebelumnya saya nggak tahu ya. Jadi kata-kata ini boleh dipakai di berbagai konteks ya. 其实算算我也得到了新的知识，非常感谢你 misalnya, thank you banget saya dapat satu pengetahuan baru. Itu teman-teman ya, untuk penjelasan Huihua bagian kedua sudah di screenshot semua. Saya akan minta teman-teman untuk latihan conversation. 我们的时间也快到了是吧？OK，
Mungkin saya pilih 2 pasang. Nanti minggu depan kita lanjutin ya. Teman-teman ingatin saya ya. Kalau yang mau kirim, mau rekam juga boleh, silakan ya. Lebih cepat juga, jadi saya bisa koreksi langsung. Oke, ini saya hapus dulu biar nggak mengganggu. Kayaknya yang hari Minggu saya belum sempat kasih video ya. Nanti ya kalau ada waktu yang ini kita nonton video ya. Oke. Terima. Saya lupa ya antara hari Jumat atau hari Minggu yang sudah atau yang belum. Oke. Iya, iya kapan-kapan betul Bu Judi ya. Yang tadi iho kapan-kapan lah. Nggak tahu kapannya. 大家是想看电影还是想练习绘画？Atau绘画nya minggu depan kita nonton dulu. 大家觉得怎么样？ Nonton ya. 好了，boleh boleh ya. 绘画 nanti teman-teman review di rumah, baca, terus nanti minggu depan kita latihan bareng-bareng ya. Kita nonton dulu. Hari Minggu kayaknya belum pernah ya. Sebentar, saya cari dulu videonya ya. Videonya nanti kalau mau minta boleh untuk teman-teman latihan pendengaran ya. Kebetulan saya bisa temuin video bahasa Mandarin yang topiknya sama dengan materi kita. 等一下。我们看一下这个。Oke, saya share screen dulu. Hmm. 据说，人的嗅觉记忆远远超过视觉和味觉，其未产生的回忆总会在大脑深处挥之不去。经常有顾客好奇，为什么会经营一家如此奇特的店？曾经有人对我说过，一种味道保存着一段回忆，熟悉的味道就像回到了那个时间点。我第一次见到他的时候是在大学，我清晰地记得他对我说的第一句话。你就是那个从雪山来的男孩？你就是那个喜欢闻别人气味的女孩。你身上有雪山的味道哎。好啦，从现在开始呢，你就是这个瓶子里的空气，随我啦。哎，你走错方向了。后来，我们在这个城市留了下来，认为爱情就是夕阳下青草的味道，是第一次下厨房的味道，是色彩不掉的味道。你什么时候带我去雪山？一切都是那么美好，永远不会改变。以后像有一个屋子，里面放满这样的瓶子，这样就可以想闻什么闻什么。再后来，我们有了自己的孩子，我们彼此经历的点点滴滴，有的喜悦，有的悲伤。你没事吧？哎，妈妈马上过来了，好。妈妈来了，妈妈，马上来了。对空气敏感的他，却被空气所伤害。治疗费用需要80万，希望家属尽快做决定。一瞬间，他头发上的香味被消毒棉球药物混合的气味取代。
手机的气味，离开我们的孩子。难道这就是结果？不，我不要这样的结果。从现在开始呢，你就是这个瓶子里的空气，属于我啦。哎，我们承诺过要谈一场气味相投的恋爱，承诺要带他去闻家乡雪山的味道，承诺跟他开一家贩卖空气的小店，承诺要一生守护他。可是再坚定的承诺，在无情的疾病前都变得无比脆弱。王先生，您太太的危机理赔，我们已经第一时间在处理中，治疗费用您别担心，治疗好了，我明天就飞过去给您。你好，你好，你好，这是您太太的理赔治疗，您核实一下。人生太多喜悦和悲伤，最重要的是坚守对最爱的承诺，让人生不留遗憾。Oke, sebentar. Saya tutup dulu ya. Nah, tadi ada kosakata shohu. Nah, teman-teman masih ingat nggak? Di kelas ini saya bahas shohu nggak? Saya takut bahasnya cuma di hari Jumat. Ya, masih ingat shohu. Jagain ya, jagain seumur hidup ya. Namanya shohu. Nah, jagain di samping dia seumur hidup itu namanya shohu. Dulu ya, kayaknya kita ada kosakata shohu. Shoushi, 然后 kita bahas tentang shohu. Masih ingat nggak? Menjaga, di samping dia nemenin. 还记得吗? Menemani di sampingnya. Oke. Sekarang ada teman-teman yang berusaha nggak lihat subtitle nggak? Menemani di samping. Ada? Mencoba mendengar saja, tidak lihat subtitle. Kira-kira berapa persen yang bisa ditangkap? 40%. Oke, 好 10%. 好，没关系，nggak apa-apa. Kalau kayak pendek-pendek begini sebenarnya oke ya teman-teman buat latihan dengar. Kalau dari video mungkin teman-teman sudah nangkap ya maksud dari pentingnya sebuah perlindungan. Bukan karena kita mau sakit, bukan kita doain supaya terjadi sakit, 不是, tapi kayak sedia payung sebelum hujan gitu ya. Kita siap-siap saja. Kalau nggak kepakai, menurut saya bersyukur banget. Kita bantu orang lain yang sakit ya, kayak kita bilang, oh orang yang sakit berarti uang kita dipakai untuk bantu orang lain. Kita sehat, kita nggak perlu klaim. Itu sih kalau saya ya. Nah, jadi sama. Kalau saya bilang filmnya mungkin artinya teman-teman tahu ya pentingnya sebuah perlindungan, tapi kalau misalnya teman-teman merasa, oh ini kayaknya lumayan ya, ada subtitlenya, saya bisa sambil dengar audio, bisa sambil belajar untuk latihan dengar, nanti bisa minta linknya ke saya, boleh ya, kei. Oke, kita sampai dulu di sini, teman-teman. 我们下星期见，祝大家周末愉快，谢谢大家，谢谢班长，再见，拜拜。